Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman viewer? Dan apa kabar teman-teman subscriber dimanapun Anda berada? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada hari ini seperti biasa teman-teman, saya habis pulang dari beraktivitas malam. Jarum jam menunjukkan jam 1 dini hari teman-teman. Saya melakukan syuting, perutnya lapar, di luar hujan, males ngantri makanan, jadi saya ingin memasak nasi goreng. Nggak tahu nih, saya ingin bikin nasi goreng atau nanti makan nasi lauk telur dan sambal. Belum tahu, masih ada dua opsi teman-teman. Saya langkah pertama ingin menanak nasi dulu teman-teman. Menanak nasi. Nasinya saya siapkan sekitar 1 gelas kecil. 1 gelas itu kalau di mililiter itu cc-nya itu 225 mililiter teman-teman. Akan saya cuci dulu ya teman-teman. Jadi tujuan mencuci beras itu kan supaya hilang ya apa pestisidanya ya teman-teman. Ini sudah saya cuci. Saya cuci pakai piring aja teman-teman. Jadi seperti ini ya, kita tuang ke dalam pancinya sampai bersih. Nah, berasnya sudah masuk semua ke sana teman-teman. Sekarang saatnya saya kasih air. Kita perhatikan ya, airnya saya beri 1 gelas kecil. Kemudian saya tambah lagi 1 gelas kecil. Jadi sebanyak 2 gelas kecil ya teman-teman airnya. Terus saya colokin kabel-kabelnya ini. Ya, saya nyalakan. Kemudian ini saya nyalakan di mode 2 teman-teman. Kita tunggu 5 menit, setelah 5 menit saya turunkan ke mode 1, kemudian kita tunggu 10 menit. Nah, setelah 15 menit nanti kita pindah ke mode kukus teman-teman. Jadi nanti kita kukus. Sambil membuat nasi itu teman-teman bisa juga menyiapkan untuk memanaskan air di teko teman-teman. Untuk bikin kopi atau bikin teh. Kita bikin kopi susu aja ya. Ini harusnya 1 cangkir teman-teman. Tapi saya suka settingan ringan, jadi saya gunakan 1 gelas mug yang airnya agak banyak. Jadi nanti kopinya tidak terlalu kental. Sudah berbuih seperti ini sekitar 10 menit teman-teman, atau 7 menitan. Saya turunkan ke level mode 1. Jadi ini tadi berasnya 1 gelas kecil, kemudian airnya 2 gelas kecil ya teman-teman. Pada mode 2, terus sekarang sudah saya ganti ke mode 1. Nanti setelah airnya agak menyusut, kita translate ke mode kukus. Translate kayak bahasa. Itu airnya sudah panas teman-teman. Kita tuang bikin kopi susu. Nah, asik ya, seperti inilah aktivitas kita sebagai anak kos teman-teman. Kita aduk ya. Nah, sekarang kita cek kondisinya seperti ini teman-teman. Kita aduk sejenak, dan ini berasnya memang masih keras. Jadi kalau ada konten-konten memasak menanak nasi menggunakan panci listrik dengan metode seperti ini, terus kok dia bisa tanak, itu patut dipertanyakan teman-teman. Nah, ini masih keras ya. Dan nanti kita akan ganti ke mode kukus. Nah, oke, sudah. Airnya sudah
habis ya. Saatnya kita ke mode kukus teman-teman. Ini saya matikan listriknya dari stop kontaknya teman-teman. Nah, stop kontak ini ya, kalau yang baru menemukan konten saya, ini bisa di on off kan dari sini. Nah, setelah itu kita pindah seperti ini. Kalau bosan melihat proses ini, teman-teman bisa skip aja teman-teman, nggak apa-apa. Ini kan gampang ya, memindah gini aja masa ini ya diperlihatkan ya, karena memang spesialnya dari Cipta Rasa channel kos ini ya, ini teman-teman, memperlihatkan prosesnya bukan hasilnya ya. Jika pada konten masak memasak itu biasanya kan memperlihatkan hasil yang sempurna teman-teman, dia tidak memperlihatkan prosesnya. Padahal untuk kita yang masih taraf belajar itu kan ingin mengetahui prosesnya. Nah, ini sedikit lagi tinggal dibersihkan, gampang, baru saya skip. Nah, ini sudah saya anggap bersih maksimal teman-teman. Sekarang saya kasih air. Airnya kalau pakai gelas kecil yang tadi, yang ini itu 3 gelas teman-teman. 3 gelas kecil. Ini saya menggunakan botol ya, sudah biasa jadi pakai filling aja. Sekitar 3 gelas kecil. Kemudian saya tumpangkan seperti ini. Saya ratakan ya, diratakan biar merata. Ini tadi masih ingat nggak berasnya berapa gelas? Ya, 1 gelas kecil teman-teman berasnya. Kemudian saya tutup. Kita tunggu 30 menit teman-teman. Jadi nanti hasil akhirnya total waktunya ialah 45 menit, sama seperti menggunakan rice cooker. Cuman kalau rice cooker kan gede banget ya, wadahnya kurang efektif. Jadi kalau pakai panci listrik ini saya rasa lebih efektif ya, cuman kekurangannya ialah sedikit ribet. Ya nggak apa-apalah, seperti masa tahun 90-an memang seperti ini kan, dipindah-pindah begitu. Bahkan zaman dahulu kita masaknya kan pakai pakai tungku, pakai kayu bakar, malah lebih ribet lagi. Sekarang sudah lebih praktis, bisa pakai panci listrik. Sekarang pakai mode 2 ya teman-teman, ngukusnya. Baiklah, sekarang kita lihat keadaan nasinya teman-teman. Sip, sempurna. Sedikit lagi ya, kita tunggu sekitar 5 menit lagi teman-teman. Kita aduk dulu, yang bawah kita ke ataskan, yang atas kita pindah ke bawah supaya bisa merata semuanya. Asik kalau punya panci listrik teman-teman, jadi bisa sedikit menghemat ongkos pengeluaran dalam mengkonsumsi makanan daripada kita beli di luar ya kan. Nasi itu biasanya 1 bungkus kan 5.000 ya biasanya. Atau kalau nasi uduk atau nasi kalau di tempat saya namanya nasi uduk itu ya 9.000 teman-teman. Jadi nasi, mie sedikit, kemudian ada tempe orek sedikit, dikasih sambal sedikit, terus sambal kacang juga kadang ada sedikit tuh, 9.000 segitu. Nasinya juga sedikit. Kita tutup lagi ya, sekitar 5 menit lagi teman-teman. Ini sebenarnya mau saya bikin langsung habis ini, terus saya bikin nasi goreng teman-teman, tapi durasinya nanti kepanjangan. Jadi ini saya bikin 2 seri aja. Yang seri ini saya kasih judul nanti memasak nasi, menanak nasi teman-teman. Nanti setelah ini nasinya akan saya paruh ya, mungkin saya ambil setengahnya untuk bikin nasi goreng. Jadi 2 part aja nanti.
Jadi nanti kalau untuk bikin nasi goreng ya, hasil kukusan nasi ini memang tidak bisa pera teman-teman. Setiap kali saya menanak nasi menggunakan panci listrik ini, dia hasilnya selalu pulen, tidak bisa pera. Tapi ya kalau untuk anak kos, nasi pulen untuk nasi goreng, ya enak-enak aja teman. Ya tetap enak lah pokoknya, yang penting ada rasanya asin, pedes, gurih. Gitu. Nah, total waktu dari awal sampai akhir sudah 45 menit ya, teman-teman. Ini nasinya saya ambil setengahnya. Separuh ini nanti itu yang di piring akan saya angin-anginkan begitu supaya cepat adem ya. Setelah itu saya mau bikin nasi goreng, teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya. Nanti akan saya perlihatkan dalamnya airnya masih sisa berapa. Jadi ikuti terus. Tapi kalau bosan melihat saya ngeduk nasi seperti ini ya bisa di skip aja, silahkan, nggak apa-apa. Boleh. Nah, bisa untuk 2 kali sampai 3 kali makan ya. Ini kalau apa tadi berasnya 1 gelas kecil teman-teman. Nah, oke. Udah. Ini yang di piring saya angin-anginkan pakai kipas angin. Kemudian teman-teman kalau ingin melihat hasilnya, airnya tinggal seberapa tadi, bisa dilihat ya. Nah, airnya masih segitu teman-teman. Kemudian saya matikan, saya cabut. Kemudian airnya ini nanti akan saya buang. Setelah itu kan saya mau bikin nasi goreng teman-teman. Tapi ini tidak saya bersihkan, tidak saya cuci, tidak saya kerok-kerok gitu. Langsung nanti saya kasih minyak goreng, kemudian bikin orak-arik telur. Kemudian nasi yang tadi saya dinginkan, saya masukin, kemudian saya susulkan bumbunya. Seperti itu teman-teman. Semoga kalian terhibur ya. Jadi ini nanti saya kasih judul menanak nasi di panci listrik gitu aja deh. Nanti saya bikin seri lanjutannya, bikin nasi gorengnya, tapi menggunakan panci yang X kukusan ini. Jadi tidak saya cuci bersih. Maklum, anak kos. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Dadah.